Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai perkuliahan filsafat ekonomi Islam. Nah, untuk sesi ini saya akan menjelaskan pengantar filsafat ekonomi Islam. Nah, insya Allah kita akan mengulas beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan tujuan perkuliahan. Yang kedua definisi-definisi dasar, konsep-konsep dasar yang perlu Anda pahami. Yang ketiga, ruang lingkup apa saja yang akan kita diskusikan selama perkuliahan filsafat ekonomi Islam ini berlangsung. Oke, tujuan perkuliahan. Perkuliahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar-dasar filosofis ilmu ekonomi Islam. Ada 3 domain yang akan didiskusikan, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi Islam. Nah, diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini dan memahami ketiga domain filosofi tersebut, membantu Anda untuk memahami framework ekonomi Islam itu seperti apa. Nah, ini menjadi penting karena sebuah disiplin ilmu itu mempunyai dimensi filosofis yang dalam tradisi filsafat ilmu disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke. Nah, untuk memahami perkuliahan ini ada beberapa definisi atau konsep dasar yang perlu dipahami secara saksama. Yang pertama, kata filsafat. Kata filsafat itu berasal dari kata filosofia yang berarti mencintai kebijaksanaan, menggandrungi kebenaran atau kebijaksanaan seperti itu. Nah, definisi terminologis filsafat ini sangat banyak sekali, sehingga tidak mungkin kita uraikan satu persatu apa dan bagaimana para filosof mendefinisikan terma filsafat. Namun, secara sederhana dapat dipahami bahwa filsafat itu adalah upaya untuk mencari jawaban atas hakikat segala sesuatu sampai pada akar kebenarannya. Nah, karena filsafat berusaha mencari suatu kebenaran sampai ke akarnya, maka proses pencarian kebenaran itulah yang menjadi domain dari aktivitas filsafat itu sendiri. Nah, kata kedua dalam yang perlu kita pahami adalah istilah ekonomi. Kata ekonomi itu secara kebahasaan berasal dari 2 kata ya, eikos dan nomos, yang secara sederhana artinya adalah bagaimana mengatur urusan rumah tangga. Itu definisi kebahasaannya. Sedangkan terminologi secara istilah ya, istilah ekonomi ini mengalami evolusi makna yang terus berkembang. Nah, akan tapi ada benang merah yang secara bisa kita pahami dengan sederhana bahwa ekonomi itu adalah social science that studies human action in production, distribution, consumption of goods and service. Jadi ilmu sosial yang mempelajari tindakan-tindakan manusia dalam aktivitas produksi, distribusi, konsumsi,
terhadap barang maupun jasa. Nah, itu adalah definisi yang sederhana namun bisa memberikan pemahaman yang cukup berkaitan dengan apa itu ekonomi. Nah, selanjutnya istilah Islam. Secara bahasa, kata Islam itu terambil dari bahasa Arab yang arti aslinya adalah damai atau peace. Nah, dari kata yang sama terbentuklah kata aslama yuslimu islaman yang artinya berserah diri kepada kehendak Tuhan yang satu. Oke. Definisi Islam yang seperti ini yang paling banyak dipahami bahwa Islam itu adalah peace, kedamaian, bahwa Islam itu adalah submission, penyerahan diri seutuhnya kepada kehendak Tuhan. Nah, dari sisi keistilahan, istilah atau terminologis, kata Islam banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para sarjana. Namun diantaranya adalah bahwa Islam itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pedoman yang dimaksud adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan aturan-aturan hidup lainnya. Jadi kalau dikatakan Islam, ini semacam apa ya? Dia bisa disebutkan dalam istilah filsafat juga sebagai sebuah worldview, sehingga dia mempengaruhi tindakan seseorang tadi. Nah, ruang lingkup apa yang disebut dengan Islam itu sendiri, karena dia disebut sebagai pedoman, dia mengatur hampir seluruh dimensi hidup manusia. Mulai dari bangun sampai dia tidur kembali, sampai dia hidup, sampai dia mati, itu diatur di dalam Islam. Kita bersin ada aturannya, kita masuk ke toilet ada aturannya, kita melakukan aktivitas perdagangan, pernikahan, perkawinan, politik, dan lain sebagainya, itu Islam memberikan pedoman atau guidance seperti itu. Itulah sebabnya bagaimana kita tunduk kemudian mengikuti pedoman itu, itulah sebagai bentuk berserah diri, kepasrahan kita hanya kepada pedoman, aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Nah, ini definisi-definisi konsep-konsep dasar yang perlu kita pahami secara seksama. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu ekonomi Islam? Nah, para ekonom Islam berbeda pandangan dalam upaya mendefinisikan apa itu ekonomi Islam. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan persoalan bagaimana subjek keilmuan, bagaimana ruang lingkup, bagaimana worldview, dan lain sebagainya. Misalnya ada pandangan yang sedikit pragmatis, itu mengatakan seperti ini, bahwa kita tidak perlu mendefinisikan ekonomi Islam secara spesifik. Mengapa demikian? Karena cukuplah definisi ekonomi sebagaimana yang dipahami dalam ekonomi mainstream atau konvensional. Letak perbedaannya hanyalah pada persoalan tujuan, pendekatan, ataupun institusi dalam menyelesaikan persoalan ekonomi tersebut. Nah, oleh sebab itu, seperti Laliwala, kemudian Muhammad Fahim Khan, itu tidak begitu memandang penting upaya mendefinisikan ulang apa yang disebut dengan ekonomi Islam. Nah, akan tetapi ekonom-ekonom lain tidak sepenuhnya sependapat dengan argumen yang disampaikan oleh Laliwala dan Fahim Khan ini. Nah, oleh sebab itu banyak sekali definisi-definisi yang berusaha dirumuskan oleh para ekonom Islam.
Nah, mengapa demikian? Karena persoalan definisi ini nanti akan berbicara dan akan memperlihatkan wilayah ekonomi Islam itu apa, hakikat ekonomi Islam itu apa, karakteristiknya seperti apa, ruang lingkupnya apa, itu tercerminkan dalam definisi ekonomi Islam itu. Nah, ada satu artikel yang menarik yang ditulis oleh Dr. Hafaz Furqani. Nah, di situ dia membuat beberapa klasifikasi definisi ekonomi Islam. Yang pertama, kata dia, uh, Islamic economic, ekonomi Islam itu merupakan as the study of the principles and rules of Sharia that make up the framework or milieu for an economic system, as well as activities and behavior of economic agents. Jadi, ekonomi Islam itu merupakan studi tentang prinsip-prinsip, aturan-aturan syariah yang membentuk framework ataupun sistem dari ekonomi Islam itu sendiri, yang tentunya juga mengatur persoalan perilaku dan aktivitas uh, ekonomi, agen ekonomi seperti itu. Nah, jadi kalau di definisi yang pertama ini, uh, penekanannya adalah bahwa ekonomi Islam itu um, memberikan penekanan pada aspek prinsip-prinsip, kemudian aturan-aturan syariah. Jadi, ekonomi Islam didefinisikan sebagai bentuk lain dari fikih muamalah. Tipe kedua, menurut sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Hafaz Furqani, Islamic economic as a study of way to realize Islamic objective in economy. Jadi, ekonomi Islam itu dipahami sebagai jalan, metode untuk mewujudkan tujuan Islam dalam ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi, yang ditekankan pada kelompok yang kedua, kelompok yang kedua ini, ekonomi Islam itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan-tujuan atau istilah lainnya adalah maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah dalam aktivitas ekonomi. Nah, kalau tadi yang definisi yang pertama menekankan pada aspek prinsip dan aturan, nah, yang kedua ini menekankan pada bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan atau maqasid syariah. Nah, selanjutnya definisi yang ketiga, tipe definisi yang ketiga itu adalah Islamic economy as a study of ways to solve economic problems in Islamic framework. Jadi, stressingnya adalah ekonomi Islam itu adalah metode atau cara memecahkan persoalan-persoalan ekonomi dari kacamata atau sudut pandang atau framework Islami. Nah, kalau yang kedua yang menekankan pada aspek bagaimana mewujudkan tujuan, yang pertama tadi menekankan pada prinsip dan aturan, maka tipe yang ketiga ini menegaskan bahwa ekonomi Islam itu adalah sebuah studi tentang bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dalam kerangka atau paradigma Islam. Nah, yang terakhir adalah Islamic economy as the study of human atau Islamic man behavior in making choice and decision. Jadi yang tipe yang ketiga ini dia memahami ekonomi Islam itu sebagai sebuah studi atau yang mempelajari perilaku manusia Islamic man, seorang muslim yang baik dalam membuat keputusan ataupun pilihan-pilihan, membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan. Kenapa demikian? Karena ini terpengaruh dari aliran ekonomi behaviorisme dalam tradisi konvensional, sehingga ekonomi Islam juga berusaha untuk melihat
bagaimana perilaku-perilaku manusia dalam membuat pilihan dan memutuskan pilihan mana yang dia ambil seperti itu. Nah, ini klasifikasi dari definisi yang dirumuskan oleh Dr. Hafaz Furqani. Jadi kalau kita kalau kita uh, simpulkan, ekonomi Islam itu satu, dia berhubungan dengan prinsip-prinsip dan aturan. Nah, ini satu. Yang kedua, ekonomi Islam itu berkaitan dengan bagaimana kita mencapai tujuan Islam atau maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi. Kemudian dikatakan ekonomi Islam itu dia juga berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dalam kerangka atau paradigma Islam itu sendiri. Dan selanjutnya, ketika orang menyebutkan ekonomi Islam, maka dia juga merupakan upaya kita memahami perilaku manusia dalam membuat pilihan-pilihan dan memutuskan pilihan mana yang dia tetapkan untuk yang terbaik padanya. Nah, ini berkaitan dengan definisi. Jadi pemahaman terhadap definisi ini menjadi penting. Nah, kalau kita kaitkan dengan tambah di depannya dengan istilah filsafat atau filsafat ekonomi Islam, maka pada sederhananya dapat kita pahami bahwa filsafat ekonomi Islam itu adalah upaya kita memahami aspek-aspek fundamental filosofis dalam ekonomi Islam itu sendiri. Apa yang disebut ekonomi Islam tadi sudah saya jelaskan. Oke. Nah, ruang lingkup perkuliahan kita. Insya Allah dalam perkuliahan filsafat ekonomi Islam ini, saya akan secara perlahan memberikan pemahaman kepada Anda berkaitan dengan yang pertama aspek ontologi. Ontos itu ada, artinya ada, sedangkan logos adalah pengetahuan. Jadi ontologi itu berkaitan dengan cara pandang hakikat sesuatu. Kalau kita katakan ontologi ekonomi Islam, bagaimana artinya apa? Adalah cara pandang atau hakikat keilmuan ekonomi Islam itu sendiri. Domain yang ketiga, epistemologi. Nah, epistemologi ini berkaitan dengan bagaimana sebuah pengetahuan itu dibentuk. Apa saja sumber pengetahuan, bagaimana apa saja ruang lingkupnya, apa aja yang disebut dengan kriteria dari kebenaran, bagaimana sebuah kebenaran atau keyakinan itu dijustifikasi. Nah, itu nilainya ada pada epistemologi. Nah, sedangkan yang ketiga berhubungan dengan aksiologi. Ini berkaitan dengan dimensi nilai dan aplikasi praksis dari suatu pengetahuan. Nah, walaupun hanya tiga domain ini, tapi insya Allah pembahasannya akan sangat cukup. Kita berupaya untuk komprehensif ya. Misal pada pembahasan ontologi kita akan mulai dengan membahas tentang worldview atau pandangan dunia. Kenapa ini penting? Karena menjadi pekerjaan sia-sia saja kalau kita berupaya memahami ekonomi Islam tanpa memahami worldview-nya. Mengapa? Karena seluruh manusia, masyarakat, ataupun komunitas itu terikat dengan satu pandangan dunia tertentu. Nah, pandangan dunia inilah yang mempengaruhi tindakan, mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi relasi sosial, sampai mempengaruhi bagaimana konstruksi politik suatu masyarakat, suatu bangsa, maupun suatu negara. Nah, oleh sebab itu, kita akan coba memberikan pemahaman yang cukup utuh berkaitan dengan worldview Islam ataupun worldview ekonomi Islam itu. Nah, diskusi tentang epistemologi juga demikian. Ya, kita misalnya berkaitan dengan sumber pengetahuan. Nah, ini harus terjadi jelas bagaimana kita membedakan kerangka epistemologi dalam Islam maupun dalam bila dibandingkan dengan
yang uh, dunia barat, yang berkembang di dunia barat seperti itu. Kenapa demikian? Ada tadi karena ada worldview yang berbeda, secara epistemologis pun juga terjadi perbedaan. Nah, di perbedaan bagaimana memandang wahyu, memandang alam, memandang diri manusia itu sebagai sebuah sumber pengetahuan, itu akan terjadi nampak sekali perbedaan. Nah, ini kita akan jelaskan secara detail nih, insya Allah nantinya. Begitu juga berkaitan dengan metode bagaimana pengetahuan itu dibentuk, berkaitan dengan metode dan lain sebagainya. Nah, insya Allah inilah yang akan kita diskusikan dalam perkuliahan filsafat ekonomi Islam. Oke, ini sekedar critical thinking, mudah-mudahan bisa memancing teman-teman untuk berdiskusi ya. Nah, saya kutip dari pernyataan Ziauddin Sardar, seorang Muslim yang banyak sekali menulis buku secara kritis, yang tujuannya adalah memberikan bagaimana Muslim bisa maju, bagaimana umat Islam bisa terus bersaing dengan keadaan zaman. Apa kata Ziauddin Sardar? Kebanyakan karya modern tentang ekonomi Islam masih bersifat deskriptif. Malah saya menambahkan bahkan cenderung reduktif. Dan umumnya masih terperangkap dalam kepentingan epistemologi dan kerangka ekonomi barat. Nah, ini kritik yang penting sebagai apa namanya itu, untuk merangsang kita berpikir mengapa pentingnya kita mempelajari filsafat ekonomi Islam. Ya, untuk ini supaya kita tidak terperangkap pada kepentingan epistemologi maupun kerangka ekonomi barat. Nah, kalau kita nggak memahami misalnya worldview Islam itu seperti apa, epistemologi Islam itu seperti apa, dan bagaimana aplikasinya dalam konteks ekonomi Islam, maka bisa saja ketika kita bicara tentang ekonomi Islam, yang kita maksud sebagai Islam itu tidak lain adalah masih sangat kental atau sangat terpengaruh oleh kerangka berpikir ekonomi barat yang itu dibentuk oleh worldview barat itu sendiri. Nah, jadi ini semacam critical thinking yang bermanfaat untuk merangsang Anda menyadari pentingnya perkuliahan filsafat ekonomi Islam ini. Baik, sebagai suplemen perkuliahan, saya sangat merekomendasikan dua buku yang ditulis oleh sahabat saya ini, Dr. Hafaz Furqani, karena sependek yang saya tahu, belum ada buku yang secara serius mendiskusikan tema filsafat ekonomi Islam selain yang dimuat dalam dua buku Dr. Hafaz Furqani ini. Begitu juga artikel-artikel ilmiah yang beliau tulis, yang itu banyak dimuat di jurnal yang terindeks Scopus ya, di jurnal-jurnal Emerald dan lain sebagainya. Nah, jadi ini saya sangat rekomendasikan sekali pada Anda semua untuk membaca dua buku karya Dr. Hafaz Furqani ini. Baik, demikianlah perkuliahan pengantar dari filsafat ekonomi Islam. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik, dan jika ada pertanyaan ataupun komen ataupun diskusi, silahkan Anda bisa menyampaikan pertanyaan baik di kolom chatting ataupun melalui spidol suta yang disediakan oleh pihak universitas. Saya akhiri dengan bacakan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.